Oke, wis mripat. Ayo, Rek. Wis hari ini kurin. Oh, mulai di-record. Oh iya. Endi Rare? Engko diedit ae wis. Kan bisa dipotong. Oke, ayo dimulai. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Nama anggota kelompok kami antara lain Abdullah Hilmi Arifani dengan NIM 20201020200359. Kemudian Dita Putri Anggraini dengan NIM 20201020000178. Kemudian Handini Kurnia Damayanti 202010200157. Johar Satria Wijaya 202010200101. Linda Setiawati dengan NIM 2020102002. Dan saya Wigi Prayoga dengan NIM 202010200145. Selanjutnya slide pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Latar belakang. Wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas yang dalam bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi. Selanjutnya muncul kata mawas yang berarti memandang, meninjau atau melihat. Wawasan berarti pula cara pandang atau cara melihat. Dibuatnya pandangan mengenai wawasan Nusantara bukan serta-merta tidak memiliki tujuan. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Konsep geopolitik Indonesia berlandaskan pada pandangan kewilayahan dan kehidupan bangsa sebagai negara yang sangat luas dengan berbagai keragaman di dalamnya. Indonesia memiliki wawasan Nusantara sebagai dasar pengembangan wawasan nasional dari segi geografis dan budaya. Indonesia merupakan negara bangsa dengan wilayah dan posisi yang unik serta bangsa yang heterogen. Keunikan wilayah dan heterogenitas menjadikan bangsa Indonesia perlu memiliki visi menjadi bangsa yang satu dan utuh. Selanjutnya, Tujuan wawasan Nusantara dalam bidang kebudayaan adalah untuk memberdayakan kebudayaan yang artinya setiap generasi yang lahir dari suatu masyarakat dengan serta-merta mewarisi budaya dari generasi sebelumnya. Proses ini membutuhkan pemahaman yang mendalam dan kesatuan cara pandang di antara masyarakat tentang eksistensi budaya yang sangat beragam namun memiliki semangat yang sama untuk terus dilestarikan. Geopolitik merupakan pertimbangan dasar dalam penyelenggaraan negara berdasarkan letak geografisnya untuk memenangkan suatu perlombaan. Kita wajib memahami medan sehingga untuk mengetahui strategi terbaik apa yang harus diterapkan dalam perlombaan tersebut. Sama halnya dengan negara, suatu negara membutuhkan geopolitik untuk menentukan pembinaan politik nasional berdasarkan kondisi dan situasi geografis dalam mencapai tujuan negara tersebut. Indonesia sebagai negara kepulauan dan bangsa yang majemuk mempunyai geopolitik tersendiri, yaitu merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap lingkungannya. Bangsa Indonesia
memandang wawasan Nusantara sebagai visi dan perwujudan kebinekaan keberagaman yang ada di Indonesia. Hakikat dari wawasan Nusantara ini adalah menyatukan perbedaan dan batasan di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, hingga terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu NKRI, yang bersatu dan utuh dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Wawasan Nusantara Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa Indonesia yang berdasarkan falsafah Pancasila dan oleh pandangan geopolitik Indonesia yang berdasarkan pemikiran kewilayahan dan kehidupan bangsa Indonesia. Karena dasar pemikiran wawasan Nusantara terdiri atas dasar pemikiran berdasarkan filsafat, kewilayahan, sosial budaya, dan kesejahteraan. Hakikat wawasan Nusantara. Kita memandang bangsa Indonesia dengan Nusantara merupakan satu kesatuan. Jadi, hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Lanjut. Asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tatap taat dan setiap komponen pembentuk bangsa Indonesia, suku, bangsa, atau golongan. Terhadap kesepakatan bersama, harus disadari bahwa jika asas wawasan Nusantara diabaikan, komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan bersama tersebut, yang berarti bahwa tercerai-berainya bangsa dan negara Indonesia. Asas wawasan Nusantara terdiri atas kepentingan yang bersama, tujuan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap ikrar atau kesepakatan bersama demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Geopolitik Indonesia. 1. Indonesia bercirikan negara kepulauan atau maritim. 2. Indonesia terletak antara dua benua dan dua samudra posisi silang. 3. Indonesia terletak pada garis khatulistiwa. 4. Indonesia berada pada iklim tropis dengan dua musim. 5. Indonesia menjadi pertemuan dua jalur pegunungan yaitu Pasifik dan Mediterania. 6. Wilayah subur dan dapat dihuni. 7. Kaya akan flora dan fauna dan sumber daya alam. 8. Memiliki etnik yang banyak sehingga memiliki kebudayaan yang beragam. 9. Memiliki jumlah penduduk dalam jumlah yang besar. Lanjut. Paham geopolitik negara Indonesia. Geopolitik ini merupakan pandangan baru bangsa Indonesia yang dengan mempertimbangkan faktor-faktor geografisnya menjadi kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan nasional. Nah, secara yuridis pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas dan haknya ditetapkan dengan undang-undang. Secara historis, wilayah Indonesia sebelumnya adalah wilayah jajahan Belanda. Dulu ini disebut dengan Hindia Belanda. Rakyat Hindia Belanda atau Indonesia ini karakteristik hidup yang sama akibat penjajahan. Oleh karenanya, ini disebut dengan bangsa Indonesia. Nah, NKRI atau harga mati, Indonesia mengembangkan paham ekspansionisme, wilayah Indonesia dipandang sebagai satu kesatuan utuh, bernama wawasan Nusantara. Nah, lanjut pada contoh kasus. Jika berbicara tentang contoh kasus geopolitik Indonesia, ini tidak ada habisnya. Namun di sini saya mengutip dua contoh kasus saja. Yang pertama, sengketa terpecahnya negara Timor Leste yang terlepas dari Negara Kesatuan Indonesia. Wilayah itu dulunya merupakan bagian dari wilayah Indonesia, namun setelah adanya perbedaan pendapat, terutama perebutan lahan pertanian, yakni antara warga Nusa Tenggara Timur dengan negara Timor Leste. Nah, hal tersebutlah yang memicu Timor Leste membelah menjadi bagian negara sendiri yang terlepas dari NKRI. Nah, kemudian contoh kasus kedua, yakni sengketa budaya Indonesia versus Malaysia.
mulai dari kasus yang sudah terjadi pada tahun 2017, pada saat itu viral ya, permasalahan perbatasan wilayah Sigitan dan Ligitan. Nah, wilayah ini yang dulunya disepakati oleh dua negara, yang Indonesia dengan Malaysia, bahwa Sigitan dan Ligitan ini perbatasan antara dua negara. Namun pada tahun 2017 Malaysia mengklaim bahwa Sigitan dan Ligitan ini milik Malaysia. Selain itu juga ada beberapa seperti mulai dari batik, kemudian tarian tortor, tari Bali, bahkan tempe ini sekarang diklaim itu kepunyaan Malaysia. Seperti itu. Bisa dilanjut. Geopolitik Indonesia, wawasan Nusantara secara skematis ada 3, yaitu sejarah perjuangan bangsa, aspirasi bangsa, lingkungan, geopolitik, geostrategi. Wawasan Nusantara memiliki tujuan, yaitu mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan alamiah, Trigatra, geografi, sumber daya alam, penduduk sosial. Sosial, Pancagatra, Iupol, Sos, Budakam. Tujuan keluar, ikut serta mewujudkan kebahagiaan, ketertiban, kedamaian seluruh umat manusia. Tujuan nasional, cita-cita nasional. Implementasi wawasan Nusantara. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah salah satu kesatuan dengan corak ragam budaya yang menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati. Pelestarian budaya, pengembangan museum dan cagar budaya, saling menghargai antar suku dan tidak rasis, saling mendukung satu sama lain karena Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut. Lanjut. Andini bisa dilanjut. Dita dilanjut, Dinda. Ya, baik, saya lanjut. Kesimpulan dari materi wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, konsep geopolitik Indonesia ini berlandaskan pada pandangan kewilayahan dan kehidupan bangsa. Sebagai negara yang sangat luas dengan berbagai keragaman di dalamnya, Indonesia memiliki wawasan Nusantara sebagai dasar pengembangan wawasan nasional. Wawasan Nusantara ini sendiri secara umum merupakan pedoman kita untuk menjadi bangsa yang satu dan utuh. Untuk mencapai kesatuan dan keutuhan itu, maka diperlukan kesadaran yang mendalam dari berbagai golongan masyarakat untuk ikut andil. Terlebih khusus generasi muda yang dalam bidang kebudayaan ini diharapkan mampu meneruskan nilai-nilai budaya yang telah menjadi warisan dari generasi ke generasi. Sekian presentasi dari kelompok 6. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sampun Mas, direk. Ampun. Wis oleh live kan iki?